Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, di sini ada Bunda Zafara bersama Amar yang ganteng ingin membagikan tips bagaimana cara mengatasi tantrum pada anak. Baiklah bunda-bunda, sebelum kami membagikan tipsnya, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Iya. Oke bunda-bunda, sebelum saya memberikan tipsnya atau cara-cara mengatasi tantrum, terlebih dahulu akan saya jelaskan apa itu tantrum. Tantrum adalah ketika anak kita meluapkan emosinya secara berlebihan, seperti menangis, tidak berhenti, tidak mau diam, kadang berguling di lantai, melempar-lemparkan barang di dekatnya, atau kadang sampai memecahkan kaca. Itulah yang dinamakan tantrum. Biasanya terjadi pada anak usia 1-4 tahun. Kadang juga ada yang sudah remaja, dewasa juga ada. Dadah. Belum dadah sayang. Nah, yang selanjutnya yaitu bunda-bunda jangan khawatir kalau terjadi tantrum pada anak-anak bunda, karena itu adalah salah satu perkembangan dalam anak. Tumbuh kembang anak itu tantrum adalah biasa, yang penting kita bisa mengatasinya dengan bijak dan benar. Karena banyak kita tahu, kadang saya juga pernah melihat di tetangga saya menangani tantrumnya itu karena ikut emosi bundanya gitu. Kadang anaknya dipukul, dibentak, dijewer gitu bunda ya. Jangan sampai bunda ya, karena anak adalah titipan dari Allah yang perlu kita jaga dengan baik. Jadi kita harus merawatnya dengan kasih sayang dan setulus hati. Oke, baik. Apabila terjadi tantrum, hal yang paling utama yang bunda lakukan adalah bunda harus sabar, menahan emosi. Jangan ikut emosi ya bunda ya. Bunda harus sabar, menenangkan diri. Walaupun itu tidak mudah, karena kadang waktu kita capek pulang kerja, atau apalagi waktu kita bertengkar dengan suami atau berselisih paham dengan suami, kadang mood kita itu kan gak enak gitu. Tiba-tiba anak tantrum gitu kan, jadi kadang kebawa emosi langsung membentak ya bunda ya. Jangan sampai. Kalau terjadi hal seperti itu, bunda anak menangis atau apa, bunda diam sejenak dulu, menenangkan diri, tarik nafas, istighfar, ingat bahwa anak itu adalah titipan dari Allah yang perlu kita jaga. Setelah itu baru kita gendong dulu anaknya, kita gendong, kita peluk, kita cium gitu. Walaupun dia merengek, menangis, meronta, tetap kita cium, kita peluk dengan sabar, dengan ya Allah nak gitu, kenapa sih sayang gitu, kita peluk, dia pasti tenang. Setelah itu kita alihkan dulu, kita ajak bermain apa, kita alihkan dulu. Kalau dia sudah besar, udah sekitar umur 3-4 tahunan, udah bisa diajak bicara, kita bisa tanyakan, kenapa nak, kenapa kamu menangis gitu, kenapa sayang, sambil kita cium, kita peluk. Nanti biasanya kalau umur segitu dia bisa ngomong maunya apa gitu, baru kita tahu penyebab tantrumnya apa, baru kita selesaikan masalahnya. Jadi jangan langsung kita marah, kita bentak, apalagi kita pukul, karena anak itu adalah aset kita, amal jariah kita yang nyata. Itu kalau menurut saya, karena kita nanti kalau kita meninggal, terus kita meninggalkan anak yang soleh dan soleha, kita akan mendapatkan amal yang soleh, amal jariahnya juga, walaupun kita sudah meninggal gitu. Di saat kita tua,
mereka juga akan mengurus kita dengan penuh kasih sayang, karena dulunya kita juga mengurus mereka dengan kasih sayang. Seperti itu. Lalu, bagaimana penanganan tantrum pada anak di saat kita sedang belanja di minimarket atau di mall? Nah, itu yang sering terjadi. Saya juga sering melihatnya. Kadang kita gregetan karena kita belanja. Apalagi pengalaman pribadi saya, belanja itu uangnya dihitung dulu dari rumah gitu. Kebutuhan belanja bulanannya berapa, jadi bawa uangnya pas-pasan, karena takutnya nanti bawa uang banyak kelewatan ini itu, jadi nggak tujuannya dibeli gitu kan, takutnya khilaf. Jadi saya alokasikan apa sayang? Saya alokasikan dana itu untuk kebutuhan bulanan dan jajan sama mainan anak itu ya sudah sesuai gitu. Kalau satu ya satu mainannya, jajannya berapa, jenisnya 4 gitu. Jadi pada waktu anak saya itu tantrumnya parah. Jadi anak saya yang pertama sekarang umur 8 tahun, dulu tantrumnya sangat parah. Jadi dia itu kalau mau beli-beli itu semua yang tertarik, dia kadang anak-anak itu tertarik bungkusnya, warnanya, kadang di rumah sudah dibelikan nggak dimakan gitu. Jadi dia masukin semua, minta beli semua gitu. Kalau nggak diturutin dia nangis nggak diam-diam gitu. Jadi saya pikir gimana ya caranya gitu. Terus habis itu saya berpikir, oh gini aja dah, nggak apa-apa udah, biarkan dia bawa keranjang belanja, memilih makanan apa yang dia suka, dia masukkan semua, mainan juga dia masukkan semua. Saya biarkan, ya udah adik milih aja apa yang adik suka gitu. Padahal di hati itu, aduh kalau seandainya kan dibeli semua nggak cukup uang ini gitu kan. Kadang di kasir juga deg-degan, aduh cukup apa enggak gitu. Setelah itu saya minta bantuan suami. Jadi anak saya suruh bersama suami menunggu saya di depan, di luar gitu. Jadi nanti waktu di kasir saya sendirian. Nah, pada saat itu baru kita bisa mengembalikan apa yang diambil tadi. Tapi kita harus hafal, atau kita harus tahu apa yang benar-benar makanan yang dia suka dan dia makan, dan mainan yang dia inginkan, benar-benar dia inginkan dan dia butuhkan gitu. Jadi yang enggak dia makan sebenarnya, tapi dia hanya suka warnanya, itu saya kembalikan semua. Jadi tinggal apa yang biasanya dia makan itu gitu. Jadi saya bayar di kasir sesuai dengan target saya. Setelah itu dia kan tidak tahu, tetapi waktu pulang bongkar belanjaan, ternyata tidak ada yang dia pilih tadi. Dia menangis gitu, aduh bunda ini mana, aku tadi beli ini gitu. Jadi saya akalin aja, oh iya, aduh dek, bunda tadi lupa, mungkin ketinggalan di kasir gitu. Dia harus marah-marah, aduh bunda ayo kita kesana lagi, kita ambil, nanti diambil orang loh, kata dia gitu sambil menangis. Terus saya tenangkan, oh ya sebentar, karena mallnya jauh dek ya, bunda telepon dulu. Jadi saya pura-pura telepon gitu di HP yang mati, padahal gitu saya telepon pura-pura ngomong, halo, ini ada mainan adik Farah gitu yang ketinggalan. Oh ya maaf ya, udah tutup tokonya gitu, saya bilang gitu. Jadi oh dek, toko besok aja ya nak ya, tokonya tutup ya nak gitu. Tapi dia ngerti dan dia paham, karena juga di situ juga masih ada makanan dan mainan yang dia pilih gitu. Jadi itulah menurut saya penanganan tantrum pada anak. Jadi tidak perlu kita marah atau sampai kita pukul, tidak perlu. Dengan komunikasi bisa. Apalagi dia udah besar, mau tidur itu diajak komunikasi. Kadang saya kalau mau belanja, dia udah besar, udah umur 4 tahun, itu saya bilang kalau mau belanja, dek bunda mau belanja, nanti kalau mau beli mainan sama makanan yang ini aja ya gitu, karena uang bunda belum cukup, besok udah cukup kita beli gitu. Jadi pelan-pelan udah dewasa kita kasih tahu, itu nggak apa-apa, kita terus terang aja kita belum punya uang gitu, nggak apa-apa, jangan malu. Jadi
dia ngerti, oh iya nanti kalau kita saatnya udah punya uang walaupun dia nggak minta kita belikan aja, jadi dia ada pikiran percaya pada kita. Oh iya kalau kita ibaratnya kita janjiin gitu, besok kalau udah punya uang gitu, tapi walaupun dia nggak minta kita harus belikan biar dia percaya, oh iya ternyata kalau bunda bilang besok ada uang dibelikan berarti memang dibelikan gitu, jadi nggak dibohongi, jadi dia percaya, jadi nggak akan menuntut kita pada saat itu gitu. Oke, terima kasih. Itu tadi tips mengatasi tantrum part 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.